Aksi kejar-kejaran terjadi saat penangkapan pengedar narkoba di Kendari, Sulawesi Tenggara. Hendra, sang pengedar sabu, melarikan diri dengan sepeda motor setelah mengetahui dibuntuti polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Kendari. Pelarian Hendra terhenti setelah terdesak saat masuk permukiman padat penduduk di Jalan Banda, Kecamatan Puwatu, Kota Kendari. Saat digeledah, polisi menemukan 3 paket sabu di saku celana. Pelaku dijanjikan upah 100.000 per paket jika berhasil mengedarkan sabu tersebut. Dilakukan penyelidikan dan pembuntutan sehingga terjadi aksi kejar-kejaran sampai akhirnya tim kami berhasil mengamankan saudara HP tersebut. Untuk pengakuan saudara HP, dirinya belum menerima, namun dijanjikan 100.000 per gram apabila barang ini sudah ditempel. Dan faktanya memang benar sudah ditempel di 10 titik sebanyak 15 paket. Inilah aksi sejumlah pengendara motor yang nekat masuk jalur bus Transjakarta ruas Kalideres, Jakarta. Mereka panik saat melihat polisi di jalur bus Transjakarta. Para pelanggar ini nekat melawan arah dan menerobos pembatas jalan demi menghindari polisi. Tak tinggal diam, polisi pun dengan sigap menindak setiap pelanggar. Tidak hanya roda 2, kendaraan roda 4 dan bajai pun ikut ditilang. Mereka berdalih terpaksa masuk jalur bus Transjakarta lantaran terburu-buru. Sebuah dam truk pengangkut batu bara terguling di Jalan Raya Trosobo, Sidoarjo. Eskavator pun dikerahkan untuk mengangkut tumpahan batu bara dari badan jalan. Akibat kejadian ini, ruas Surabaya Mojokerto macet panjang hingga 7 km. Guna mengurai kemacetan, petugas pun memberlakukan kontraflow. Diduga kecelakaan ini terjadi akibat sopir truk mengantuk. Jadi diduga untuk pengemudi mengantuk, jadi meninggalkan kendaraan oleng. Jadi mengikut saksi mata yang di sekitar lokasi mengatakan bahwasanya truk ini sebelum terguling berjalannya oleng, siksa ke kanan dan ke kiri, akhirnya karena muatannya juga cukup berat, akhirnya terguling di lokasi. Sebuah lapo di Jalan Siliwangi, Pancoran Mas, Depok, ludes terbakar. Kebakaran ini membuat warga sekitar lapo panik. Dalam waktu singkat, bangunan lapo yang sebagian besar terbuat dari material kayu hangus terbakar. Saat kebakaran, warga sempat mendengar ledakan dari dalam lapo. Diduga ledakan tersebut bersumber dari gas LPG 3 kg. Api baru berhasil dikuasai setelah 1 jam pemadaman. Lagi belum ada yang makan di lapo itu. Belum ada yang makan. Baru masak. Belum buka. Nah, begitu habis ledakan itu langsung keluar api atau? Keluar api dulu. Jadi api dulu. Posisi Petugas gabungan Polres Aceh Utara dan Polda Aceh merazia lapas kelas 2B Lok Sukon, Aceh. Dalam razia ke masing-masing kamar tahanan, petugas menemukan 85 handphone. Tidak hanya alat komunikasi, petugas juga memeriksa urin sejumlah penghuni lapas dan 15 diantaranya positif menggunakan narkoba. Sudah kita cek hasilnya ada 15 penghuni lapas yang positif menggunakan narkoba jenis amfetamin. Jadi 15 orang sudah kita lakukan pemeriksaan dan hasilnya positif. Dan pada saat penggeledahan juga kita mendapatkan alat hisap yang kita dapatkan di salah satu kamar penghuni lapas. Ya, ini alat bakarnya, ini bongnya, kemudian ini juga ada bekas pakainya, ada sedikit sabu. Mencegah temuan serupa, Kalapas dan unsur kepolisian akan memperketat pemeriksaan setiap pengunjung lapas dan akan rutin menggelar razia.
Selamat sore pemirsa, dan menyaksikan berita Satu Utama. Selama 1 jam ke depan kami sudah menyiapkan sejumlah informasi utama untuk menemani sore hari Anda. Bersama saya Samadi Ginting, ini dia Berita Satu Utama. Penertiban rumah dinas pensiunan di Deli Serdang, Sumatera Utara berakhir ricuh. Warga bahkan nekat mengadang alat berat. Kericuan ini terjadi dalam penertiban rumah dinas pensiunan PT Perkebunan Nusantara II di Jalan Kesuma, Deli Serdang, Sumatera Utara. Warga menolak rumah yang telah lama mereka tempati untuk dihancurkan. Tak hanya mengadang aparat, warga bahkan nekat menaiki alat berat yang disiapkan petugas untuk merobohkan bangunan. Warga menolak rumahnya ditertibkan lantaran menilai belum adanya kesepakatan uang tali asih atau ganti rugi dari pihak PT Perkebunan Nusantara II. Meski sempat ricuh dan mendapat penolakan, eksekusi pun tetap berjalan. Keluarga pensiunan, mereka tetap bertahan tidak mau mengosongkan rumah. Sementara 137 rumah telah bersedia dikosongkan dengan menerima kompensasi tali asih. Tinggal 13 rumah lagi yang belum bersedia. Totalnya itu 150 unit bangunan atau rumah. Guna mengantisipasi kericuan susulan, penertiban bangunan ini mendapat pengawalan ketat aparat gabungan. Panji Satrio, Deli Serdang, Sumatera Utara. Keluarga santri yang terserempet motor gede menuntut pelaku bertanggung jawab. Hingga saat ini, pemirsa, korban masih mendapat perawatan akibat luka di sejumlah bagian tubuh. Inilah detik-detik setelah seorang santri di Ciamis, Jawa Barat terserempet motor gede 27 Mei silam. Teriakan warga sekitar agar pengendara moge lainnya turun membantu pun tak dihiraukan. Setelah kejadian viral dan menyita perhatian publik, pelaku penyerempet santri menyerahkan diri dan menjadi tersangka. Kini setelah proses hukum telah berjalan, keluarga korban berharap itikat baik dari pelaku. Ya, Yayat itu udah ditinggal mohon bapaknya. Berapa lama itu? Udah berapa lama itu? Kira-kira 1 tahun mungkin ya. Kalau ibunya sendiri? Ibunya masih ada, alhamdulillah ya. Sehat tapi atau gimana, Bu? Kondisinya gimana? Sakit atau ya? Ya, sakit okay. ya. Semenjak lahir Yayat ya. Dan juga mengaturkan terima kasih juga kepada pelaku yang sudah menyerempet Yayat dengan kesadaran dirinya bisa menyerahkan dirinya kepada pihak yang berwajib. Apresiasi kalau menyerahkan diri ya, Bu? Ya, Mbak, ya terima kasih juga. Dan mohon ya pertanggungjawabannya mungkin seperti itu. Ya. Saat ini Yayat masih menjalani perawatan di rumah sakit akibat luka di sejumlah bagian tubuh. Chandra Kurnia, Kuningan, Jawa Barat. Kita ke informasi lainnya, sejumlah tokoh potensial Jawa Timur masuk bursa Cawapres. Ini versi lembaga survei Fixpol Research and Consulting. Dari 6 besar nama, beberapa diantaranya adalah kepala daerah dan juga menteri aktif di Kabinet Indonesia Maju. Nama-nama seperti Mahfud MD, Muhammad Iskandar, hingga Kofifa Indar Parawansa menjadi 3 tokoh teratas. Ini disebut sebagai kandidat bakal calon wakil presiden pilihan warga Jawa Timur. Tokoh Islamis NU menjadi pilihan utama warga Jawa Timur yang dinilai pantas didapuk sebagai bakal calon wakil presiden. Lebih lanjut, berdasarkan survei ini, tokoh NU memiliki andil hingga 37,5% dalam penentu kemenangan Pilpres mendatang. Muhammad Iskandar 17,1%, Kofifa Indar Parawansa 15%. Nah, terus lanjut. Kita bandingkan ketika tokoh Jawa Timur dipasangkan dengan Anies. Sesuai bahwa yang di tengah itu Victory. Lantas siapa saja kandidat cawapres dari Jawa Timur yang disebut akan menjadi penentu kemenangan Pilpres 2024 mendatang versi survei Fixpol? Kita sudah terhubung secara virtual dengan Muhammad Anas, selaku Direktur Eksekutif Fixpol. Bang Anas, selamat sore. Selamat sore, Mbak. Iya. Bang Anas, ini kan temuan Fixpol ada beberapa nama ya. Kalau capres kan namanya masih sama ya, Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, Anies Baswedan, tidak berbeda dengan survei-survei lainnya. Tapi yang menarik ini adalah soal nama-nama cawapres. Temuan dari Fixpol sendiri, bagaimana sebenarnya potensi dari masing-masing tokoh ini? Baik Mbak Stefani, bahwa hari ini kami telah melakukan rilis survei terkait
preferensi masyarakat Jawa Timur terhadap pilihan calon presiden dan calon wakil presiden 2024. Dan dalam temuan survei kami menemukan beberapa hal. Yang pertama adalah kami mempotret terkait bagaimana sentimen masyarakat Jawa Timur terhadap Pilpres 2024. Bahwa ada sekitar 58,1% masyarakat Jawa Timur menginginkan ada representasi figur Jawa Timur yang bertarung di gelanggang Pilpres sebagai calon wakil presiden. Jadi angka 58,1% ini cukup tinggi menurut saya. Yang kedua, dalam berbagai simulasi 6 tokoh calon wakil presiden ini, ada sekitar 20 hingga 25% yang undecided voter, yang belum menentukan pilihan. Kenapa angkanya masih tinggi? Karena pertama, masyarakat ada kebingungan. Yang kedua, masyarakat Jawa Timur menginginkan kepastian. Belum ada kepastian terhadap poros Ganjar, poros Prabowo, poros Anies, apa betul akan menggandeng figur Jawa Timur. Nah, dalam survei yang kami lakukan, sebelum kami melakukan survei, kami melakukan observasi terlebih dahulu. Bahwa ternyata ada sekelompok masyarakat Jawa Timur yang mengatasnamakan Forum Jatim Memilih, kemudian merekomendasikan beberapa nama tokoh untuk digadang-gadang menjadi capres maupun cawapres. Cuman kalau fakta politiknya hari ini, figur Jawa Timur hari ini ya posisinya mungkin sangat potensial sebagai calon wakil presiden. Pertama, dari nama-nama tokoh yang direkomendasikan masyarakat di Jawa Timur ini, kami kemudian melakukan tracking terhadap 6 tokoh figur Jawa Timur. Tokoh pertama itu adalah Mahfud MD, kemudian Abdul Muhaimin Iskandar, kemudian yang ketiga Khofifah Indar Parawansa, keempat Lanyala Mahmud Mataliti, keempat Muldoko, dan kelima adalah Agus Harimurti Yudhoyono. Kita tahu betul bahwa 6 tokoh ini adalah sangat kental dengan representasi figur Jawa Timur. Nah, dari 6 tokoh Jawa Timur ini, kami menemukan bahwa sejak tahun 2021, ada sekelompok masyarakat Jawa Timur yang telah melakukan dukungan terhadap tokoh-tokoh 6 tokoh ini. Nah, apalagi kita melihat bahwa di 6 tokoh ini adalah tokoh politik nasional dan hari ini masih aktif sebagai pejabat negara. Seperti misalnya Mahfud MD sebagai Menteri Polhukam, kemudian Abdul Muhaimin Iskandar sebagai Wakil Ketua DPR, kemudian Lanyala Mataliti Ketua DPD RI, Agus Harimurti Yudhoyono Ketua Umum Pimpinan Partai Politik, kemudian Pak Muldoko sendiri adalah Kepala Staf Presiden, dan Khofifah menjabat sebagai gubernur hari ini yang juga pernah jadi Menteri Sosial. Nah, kalau kita lihat daripada 6 tokoh ini, saya melakukan 2 klaster. Klaster pertama adalah tokoh Islamis NU, yaitu Mahfud, Muhaimin Iskandar, dan Khofifah. Kemudian klaster kedua adalah tokoh figur nasionalis, yaitu Lanyala Mataliti, Muldoko, dengan Agus Harimurti Yudhoyono. Nah, kalau kita melihat dari 6 tokoh ini, ada 4 tokoh yang sangat potensial. Kenapa potensial? Yaitu Mahfud MD, Muhaimin Iskandar, Khofifah, dan Lanyala Mataliti. Pertama, bahwa keempat tokoh ini tingkat popularitasnya itu di atas 50%. Mahfud MD tingkat popularitasnya 65%, kemudian Muhaimin 52%, Khofifah 59%, dan Lanyala Mataliti 51%. Kemudian dari segi keterpilihan, kita mempotret bahwa Mahfud MD dipilih kisaran 21 hingga 27% jika dipasangkan dengan Ganjar, Anies maupun Prabowo. Begitu pula dengan Muhaimin Iskandar, keterpilihannya di angka 13 hingga 21, kemudian Khofifah 35 hingga 8. Iya Mbak Stefani. Mas Anas, ini kalau kita lihat kan ada bongkar pasang ya capres, cawapres. Untuk 3 nama lah paling atas ya, ada Mahfud MD, Khofifah Indar Parawansa, dan juga Gus Muhaimin. Ini penjelasannya bagaimana, kenapa jadi beda hasilnya ketika disebut sebagai tokoh Jawa Timur atau tokoh NU? Jadi berbeda angkanya ketika dipasangkan dengan Ganjar maupun dengan Prabowo ataupun dengan Anies. 3 tokoh yang potensial cawapres tadi. Ya, pertama begini. Memang agak beda hasilnya ketika misalnya 3 tokoh tadi, bahwa Muhaimin Iskandar, kemudian Khofifah, dan Mahfud MD, beda angkanya ketika dia direpresentasikan hanya sekedar
dari segi politik dia orang Jawa Timur, dibandingkan bahwa secara emosional dia ada hubungannya dengan afiliasi ormas besar yaitu Nahdlatul Ulama. Kenapa? Karena kalau kita melihat juga di Jawa Timur, kisaran 52% masyarakat Jawa Timur yang merasa menjadi anggota atau berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama. Sehingga kita melihat bahwa Jawa Timur kental dengan kekuatan politik NU, dan Jawa Timur adalah basis kedua terbesar secara nasional, sehingga sentimen masyarakat NU khusus di Jawa Timur juga sangat besar terhadap khusus tokoh-tokoh yang dari kalangan Islamis NU. Mas Anas, ini karena berarti kita tahu betul terkait dengan variabel keseimbangan keterwakilan politik dalam Pilpres nanti, berarti Mas Anas? Iya, jadi kan begini Mbak. Jadi sangat beda sekali memang ketika disimulasikan 6 calon dengan 9 tokoh NU itu. Kenapa? Pertama karena masyarakat NU jauh dominan di Jawa Timur, dan Jawa Timur sebagai basis NU juga. Yang kedua, kalau kita melihat kenapa juga misalnya angka Mahfud MD, Muhaimin Iskandar dan Khafifah itu tinggi, itu karena dianggap bahwa ketiga tokoh ini adalah pro pemerintah. Itu terkonfirmasi dengan hasil tingkat kepuasan masyarakat Jawa Timur di angka 70%. Masyarakat Jawa Timur puas atas kinerja Jokowi Ma'ruf Amin. Sementara ketiga tokoh ini adalah tokoh Jawa Timur plus tokoh Islamis NU, itu dipersepsikan adalah pro pemerintah, sehingga orang pendukung Pak Jokowi maupun orang yang puas terhadap kinerja Pak Jokowi itu punya efek terhadap tokoh-tokoh NU ketika disimulasikan dengan 3 poros ini, Mbak Stefani. Oke, baik. Tapi kita tunggu nanti ya, karena sampai dengan saat ini Baca Pres paling tidak sudah mengerucut namanya menjadi 3 nama, tapi belum ada juga yang menentukan. Padahal ada tadi sekitar 20-an% ya yang masih menunggu nanti deklarasi Capres dan Cawapresnya pasangannya. Ya, Mas Anas, sayang sekali waktu kita sudah habis. Sayang sekali Mas Anas, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Mas Anas ya. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama Berita Satu Utama. Salam sehat Mas. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, ini terkait dengan Teddy Minahasa yang diberhentikan tidak dengan hormat dalam sidang kode etik yang digelar di Mabes Polri. Teddy dinilai melanggar kode etik dan profesi Polri dan dihukum seumur hidup penjara. Dipecat tidak hormat, Teddy Minahasa pun melawan. Mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa diberhentikan dengan tidak hormat oleh Komisi Kode Etik Polri atas keterlibatannya dalam kasus peredaran narkotika jenis sabu. Teddy memerintahkan anak buahnya untuk menyingkirkan barang bukti dan menggantinya dengan tawas. Dalam putusan sidang ini, Teddy Minahasa melawan dan menyatakan banding atas putusan sidang Komisi Kode Etik Polri yang memberhentikannya secara tidak hormat dari Polri dan dipenjara seumur hidup. Hal ini disampaikan oleh Karopenmas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadan pada konferensi pers usai sidang etik Teddy di gedung TNCC Mabes Polri. Sanksi etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. 2. Sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Pelanggar menyatakan banding. Menurut Komisi Kode Etik, perbuatan Teddy Minahasa dinilai merusak citra institusi Polri. Terlebih pelanggar merupakan seorang kepala kepolisian daerah. Teddy Minahasa telah menjalani sidang kode etik profesi Polri selama 13 jam. Sebanyak 13 saksi dan 1 saksi ahli diperiksa dalam sidang etik Teddy Minahasa. Teddy Minahasa tidak terima dengan putusan Komisi Kode Etik Polri dan akan mengajukan banding. Tim Liputan, BTV.